di saldo dana uang SPP ya, di saldo dana uang SPP ini itu akan muncul di sini. Nih, penyaluran dana SPP untuk mutasi dana. Untuk apa? Untuk uang lemari dan kasur sebesar 200.000 ini. Nah, ini sudah masuk ya. Nah, nanti kalau di uang lemari dan kasur mana nih? Nah, di uang lemari dan kasur nih ada ya. Penerimaan uang lemari dan kasur dari mutasi dana. Dana dari uang SPP sebesar 200.000. Kayak begitu teman-teman ya. Nah, untuk mencatat transaksi keuangan di dalam aplikasi ini, teman-teman cukup menginput di jurnal transaksi ini ya. Nah, ini saya klik menu jurnal transaksi. Nah, misalnya ada transaksi yang berkaitan dengan uang SPP. Nah, maka saya akan masuk di jurnal 1 ini. Nah, saya masuk ke jurnal 1, saya klik ya di sini. Nah, untuk mencatat transaksi itu caranya mudah sekali. Ini saya input misalnya tanggal 17 September 2004. Nomor transaksinya misalnya 23 ya. Lalu di sini saya input nama bendaharanya misalnya Amalia ya, di sini bendahara. Di sini karena saya ingin menginput transaksi penerimaan, maka catatan transaksinya adalah penerimaan uang SPP. Nah, di sini tinggal pilih aja ya, akun transaksinya dipilih. Nah, di sini tinggal pilih ini ya. Lalu cari di sini. Nah, di sini kan ada penerimaan dana pendidikan, maka yang dipilih adalah penerimaan uang SPP. Ini ya. Nah, lalu di sini ada dana masuk. Misalnya ada pembayaran 10 siswa ya. 10 siswa itu per siswanya 250.000. Jadi kali 10 berarti 2.500.000. Maka saya input di dana masuk 2.500.000. Nah, nanti di sini saldo akhirnya akan bertambah menjadi 173.330 ya di sini. Nah, selanjutnya misalnya ada biaya ya. Misalnya di tanggal yang sama, tanggal 17 September 2004, nomor transaksinya 24, yang mengeluarkan misalnya di sini saya pilih dulu misalnya IK, kepala sekolah ya di sini. Di sini misalnya catatan transaksinya adalah biaya transport perjalanan dinas ke dinas pendidikan. Lalu di sini saya pilih akun transaksinya. Ini ya. Sebentar. Nah, di sini ya ada beban akomodasi perjalanan dinas. Nah, di sini ya. Nah, maka saya input di dana keluar misalnya sebesar 500.000. Nah, seperti itu ya. Saya klik back di sini ya. Sebagai contoh, saya ada transaksi yang berkaitan dengan belanja uang lemari dan kasur. Misalnya di sini saya masuk di jurnal 4. Nah, begini ya. Nah, di sini misalnya di tanggal
9 ya, di tanggal 17 ya, 17 di tanggal yang sama 2004. Nomor transaksinya itu nomor 8. Nah, di sini saya masukkan misalnya ini ya, siapa nih? Kuat, pengurus yayasan ya, Dewan Pengurus Yayasan. Di sini misalnya belanja lemari dan kasur 10 unit, masing-masing unit harganya misalnya berapa ya, jangan 10 unit, 15 unit lah ya, 15 unit, masing-masing unit harganya 1 juta. Nah, di sini di akun transaksinya ini misalnya saya pilih ya, di sini ada belanja lemari ya, belanja lemari. Di sini berarti jangan belanja lemari dan kasur, belanja lemari aja ya. Belanja lemari sebanyak 15 unit, per unitnya harganya 1 juta. Nah, ketika saya melihat saldo, harusnya kalau 15 unit kalau dikalikan 1 juta kan berarti 15 juta ya. Sedangkan saldo di uang lemari dan kasur ini cuma 14.800 gitu ya. Cuma 14.800, berarti ada kekurangan sebesar 200.000. Nah, maka saya klik back. Misalnya saya ambil dari uang SPP ya. Jadi dari uang SPP ditransfer dulu ke sini ya, sebesar 200.000. Artinya mutasi antar jurnal ya di sini. Maka di jurnal uang SPP ini saya keluarkan dulu di tanggal 17 ya. Begini. Tanggal 17 nomor 25 yang menyetujui untuk mutasi adalah misalnya si siapa nih ya, Ika lah, kepala sekolah. Mutasi uang SPP ke uang lemari dan kasur. Nah, di akun transaksinya ini saya pilih mutasi tentunya ya. Nah, di sini dana untuk uang lemari dan kasur di sini ya. Dana untuk uang lemari dan kasur. Jadi keluar ya sebesar 200.000. Ya. Jadi 200.000 ini dikirim ke uang lemari dan kasur ini ya. Lalu di jurnal 4 ini saya ke bawahin dulu ya. Ini saya ke bawahin dulu. Lalu di tanggal 17 di sini harus saya catat di sini ya. Nah, di sini Ika kepala sekolah ya. Nah, catatan transaksinya saya catat penerimaan mutasi dari uang SPP ini ya. Nah, lalu di akun transaksi ini saya pilih dana dari ya. Jadi dana dari, kalau tadi kan dana untuk, kalau dana untuk itu berarti uang keluar, kalau dana dari berarti uang masuk. Maka di sini saya pilih dana dari uang SPP ya, begini. Nah, lalu di sini nanti saya masukkan di uang masuk. Kalau yang di SPP itu uang keluar, yang di sini saya catat di uang masuk ya.
Nah, kalau tidak dicatat di sini, nanti laporan neracanya itu tidak akan seimbang. Ya. Nah, untuk mengontrolnya di mana? Nah, saya klik back. Di sini ada laporan keuangan, di sini ada kontrol mutasi, ya. Nah, di kontrol mutasi ini kan nanti di sini ada selisih nih di sini. Mana selisihnya? Nah, ini nih. Ini ya. Mutasi uang lemari dan kasur. Uang SPP keluar sebesar 200.000. Dana untuk uang lemari dan kasur ya sebesar 200.000. Nah, nanti di akun penerimanya uang lemari dan kasur, dana dari uang SPP ini belum dicatat di dana masuknya sebesar 200.000. Makanya di sini selisih ya, terjadi selisih 200.000. Nah, di sini jumlahnya jadi selisih nih. Nah, supaya tidak selisih, maka di sini harus dicatat. Dimasukkan nih jurnal ininya ya. Nah, di sini dimasukkan, di input sebesar 200.000. Nah, selanjutnya saya cek lagi di kontrol mutasi. Di laporan keuangan, di sini ada kontrol mutasi. Nah, di sini selisihnya hilang kan, 200.000-nya kan. Hilang karena sudah masuk di dana masuk. Nih ya. Nih, jadi sudah masuk ya. Oke, saya kembali lagi ke jurnal transaksi. Di sini ada jurnal uang dan lemari dan kasur. Nah, di sini kan sudah jadi 15 juta ya. 15 juta. Nah, baru kita keluarkan, ya kan? Misalnya nomor transaksinya itu 9. Yang bertanggung jawab atas belanja lemari itu misalnya Kuat, dia unitnya Dewan Pengurus Yayasan, ya. Ini belanja lemari sebesar 15 juta misalnya. Nah, di sini masukkan aja 15 juta. Nah, gitu. Jadi saldonya di sini 0. Gitu teman-teman ya. Caranya seperti itu. Untuk menginput catatan transaksi keuangan sekolah berbasis pondok pesantren. Nah, hal ini berlaku juga di jurnal-jurnal yang lainnya ya. Jadi kalau terjadi mutasi, maka di sini di input dana keluar, misalnya mutasi ya, ngambil dari sini ya, berarti di sini dana keluar. Nah, kalau di sini dana masuk, berasal dari jurnal uang SPP ini. Gitu teman-teman. Nah, nanti di jurnal di sini ya, di jurnal uang lemari dan kasur itu ada saldo dananya di sini. Laporan keuangan, aktivitas saldo dana. Nah, ini sebentar ya. Nah, ini ada ya di saldo dana uang SPP ya, di saldo dana uang SPP ini itu akan muncul di sini. Nih. Penyaluran dana SPP untuk mutasi dana. Untuk apa? Untuk uang lemari dan kasur sebesar 200.000 ini. Nah, ini sudah masuk ya. Jadi penyaluran. Nah, nanti kalau di uang lemari dan kasur mana nih? Nah, di uang lemari dan kasur nih ada ya. Penerimaan uang lemari dan kasur dari mutasi dana. Dana dari uang SPP sebesar 200.000. Kayak begitu teman-teman ya. Nah, jadi sudah otomatis ya. Gitu ya. Nah, jadinya dana saldo akhir uang lemari dan kasur di sini 0 gitu. Karena sudah habis ya. Gitu. Ini untuk laporan saldo dananya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu cara mencatat transaksi keuangan di dalam aplikasi laporan keuangan sekolah dan pondok pesantren ini. Nah, buat teman-teman semua yang ingin menggunakan aplikasi ini ataupun ingin memiliki aplikasi ini, silakan saja ya hubungi saya di nomor ataupun email, yang alamat email dan nomornya itu ada di deskripsi video ini. Dari saya cukup sekian.
Semoga bermanfaat. Salam media Excel dan aplikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.